Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahirin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafa'ah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita sambung pengajian kita 2 pekan yang lalu masih tentang konsep harta menurut Al-Qur'an. Sudah 6 yang kita bahas. Nanti insya Allah kita akan menuju yang ke-7. Yang pertama, Quran menyebut harta adalah perhiasan di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Yang kedua, harta adalah ujian. At-Taghabun surat 64 nomor ayat yang ke-15. Yang ketiga, Quran menyebut jangan lalai karena harta dan anak. Al-Munafikun surat 63 ayat yang ke-9. Yang keempat, jangan pongah sombong dengan harta di Al-Alaq surat 96 ayat 6 sampai ke-8. Yang kelima, masih berkaitan dengan harta, jangan tinggalkan generasi yang lemah, termasuk lemah harta. An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-9. Yang keenam, sumber harta harus dari yang halalan thayyibah. Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Sekarang kita masuk yang ke-7, larangan daripada memakan harta yang haram. Quran menyebutkan salah satu harta yang haram itu didapatkan dari cara curang. Al-Mutaffifin surat 83 ayat 1, 2 dan 3. Wailul lil mutaffifin, celaka kepada orang yang berbuat curang. Biasanya kalau ada orang curang yang diambilnya sedikit, karena kalau sekali banyak diambil akan ketahuan. Tapi walaupun sedikit, kalau korbannya banyak, sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ya, menjadi bukit juga nggak apa-apa. Jadi jamaah yang mulia, Quran menjelaskan di ayat kedua sifat orang yang curang. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli barang dari orang, maunya ditambahkan atau minimal pas. Hak dia mau harus pas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau menakar menimbang untuk orang, maka dia pun akan mengurangi. Berarti kewajiban dia sebagai penjual dia kurangi. Ayat ini sangat umum ketika kita tafsirkan, bukan hanya berlaku untuk pedagang, tapi ayat ini berlaku untuk semua profesi yang hanya menuntut hak, lupa dengan kewajibannya. Dan sampai sinilah pembahasan kita di 2 pekan yang lalu. Salah satu contoh harta yang haram itu didapatkan dari cara yang namanya riba. Dan Al-Quran mengingatkan kita tentang riba di banyak ayat. Salah satunya Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba, ya la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masjid. Besok di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan seperti orang kerasukan setan. Why? Ada apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan riba dan jual beli itu sama saja. Padahal wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, apa riba itu Pak Ustadz dan bagaimana contohnya? Ada riba itu namanya riba qardin. Dalam hadis Nabi dikatakan kullu qardin zarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan yang diambil manfaat oleh orang yang mengasih pinjaman maka jatuh kepada riba. Contoh, suatu saat ada orang minjam duit sama si Andi. Nama orangnya katakanlah namanya Siti Zubaidah. Pak Andi, ya, bisa minjam uang Bapak 60 juta. Untuk apa? Anakku mau pesta pernikahan. Kalau nggak ada duit, ngapain pakai pesta? Mendoa cukuplah.
Kata si Sizu, kami orang lama di kampung ini. Kalau tidak pesta, apa kata orang? Berarti itu kebutuhan atau gengsi? Ada orang model begitu? Ada, nauzubillah. Jadi akhirnya saya bilanglah, Ibu, ini uang 60 juta, aku tak bisa meminjamkan pada Ibu. Cuma kalau emas, 20 emas atau 50 gram, saya mau. Tapi harus ada jaminan. Sawah Ibu yang di sana, itu harus saya yang pegang. Selama Ibu tidak bisa membayar. Itu jatuh kepada riba kordin. Akhirnya, si Andi mengasih pinjaman 20 emas atau 50 gram. Kemudian, sawah dia, si Andi yang menggarap. Sampai kapan? Sampai yang 20 emas dikembalikan, barulah sawah saya kasih kembali pada dia. Dalam bahasa kita, namanya gadai, tapi gadai yang model begini, tak sesuai dengan syariah, gadai yang model seperti ini, jatuh kepada riba kordin. Pertanyaannya, kenapa si Andi tidak mau meminjamkan uang 60 juta? Lebih memilih emas 50 gram. Ya, mungkin pikiran ibu begitu. Kalau uang nilainya menurun gitu kan? Kalau emas, rupanya bukan itu. Kalau saya kasih pinjaman 60 juta, bisa dia cicil. 1 juta, kadang-kadang dia bayar 500.000. Tapi kalau emas, 20 emas, itu harus sekaligus. Kalau sekaligus mengumpul, dia membayar makin lama atau makin cepat? Makin lama. Kalau dia makin lama membayar, makin lama saya kuasai lahan sawah, tidak pakai sewa. Menggarap hasil sama dia. 1 tahun, orang panen itu karena umur padi itu 4 bulan. Kalau 1 tahun berapa kali panen? 2. Karena tidak mungkin habis panen langsung tanam. Ada masa istirahat dulu, 2 kali. Sekali panen bisa mendapatkan kurang lebih 25 goni. Berarti 3 belek 1 goni. Kalau 25, 75. Belek namanya itu kan? Bayangkan Bapak Ibu, 1 belek itu 10 kilo. Kalau kali 75, 750 kilo. Itu sekali panen. Kalau 2 kali panen? Salah. Bukan karena yang kedua ini musim tikus banyak, jadi tidak terlalu banyak mendapatkan. Jadi jamaah yang mulia, kurang lebih 1,4 ton selama setahun yang dihasilkan, itu tanpa sewa. Karena berkat pinjaman yang dikasih ke dia yang tadi, yang 20 emas. Bayangkan, kalau dia tak bisa membayar selama 20 tahun. 20 tahun lah tadi, sawah si Andi yang menguasai, per tahun 1,4 ton, selama 20 tahun, 28 ton. Itu semua harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Ustaz, kenapa harus disampaikan tentang itu? Iya, karena masih ada orang yang melakukannya. Ada nggak? Ada. Makanya jamaah yang mulia, riba itu bukan hanya itu, riba kordin, barang jaminan yang diambil manfaat, tapi bisa juga kepada riba nasiah. Riba nasiah itu denda yang harus dibayarkan karena keterlambatan waktu pembayaran. Ibu pernah kena? Dia membeli barang, karena harganya tinggi, maka dibelinya diangsur. Kalau terlambat, ada dendanya. Jatuh kepada riba nasiah. Itu juga didapatkan harta dari cara yang haram, namanya adalah riba. Bapak, Ibu, penyampaian ini tak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi untuk saling mengingatkan di antara kita. Mungkin yang usah sampaikan tentang riba kordin itu di Pekanbaru jarang, tapi di kampung-kampung itu banyak terjadi. Kita minjam uang, digadaikan sawah. Selama uang tak dibayar, sawah dia terus yang menggarap. Selama itu hasilnya bagaimana? Dan itulah yang disuapkan ke mulut anak. Apa efeknya harta yang haram? Al-Alaq, surah 96, ayat yang ke-16. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Berarti yang diserangnya pertama, fikiran, akal. Kazibatin, pembohong, yang keluar dari mulut yang tidak baik. Khoti'atin, perbuatan, pelaku dosa, yang diserangnya yang 3 itu. Fikiran tidak baik, yang keluar, ucapan yang tidak baik, yang diperbuat pun perbuatan yang tidak baik. Usut punya usut, rupanya kenapa bisa seperti itu? Salah satu sebabnya, karena disuapkan makanan yang haram ke mulutnya. Kenapa? Dalam hadis yang sangat familiar kita dengar, kullu lahmin nabata min haram fannaru auladi. Setiap daging yang ditumbuhi oleh makanan haram, maka api neraka lebih baik untuk dia. Begini Bapak Ibu, quote-nya.
Rata-rata orang di Indonesia yang beragama Islam takut memakan makanan yang haram, tapi tidak takut memakan dari penghasilan yang haram. Saya ulang, rata-rata banyak orang takut memakan makanan yang haram, tapi tidak takut memakan makanan dari penghasilan yang haram. Padahal dua-duanya haram. Kalau ditanya sama dia, ini ada daging buaya, enggak. Ini buayanya buaya darat, alias biawak, enggak, itu haram. Tapi kalau dibilang, ini ku traktir kau. Kenapa? Karena tadi usaha kita jual narkoba, untungnya banyak. Oke, let's go. Padahal dua-duanya berasal dari yang tidak baik. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Quran mengajarkan kepada kita, salah satu juga sumber harta yang haram itu adalah mafia tanah, kalau bahasa kerennya, mengambil hak orang lain. Kita cek ayatnya ya. Surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan harta yang engkau dapatkan dari cara yang batil, yang tidak hak, yang tidak benar, berarti dengan cara yang salah. Salah satu caranya bagaimana? Wa tudullu biha ilal hukam. Engkau membayar penegak hukum litakulu fariqam min amwalin nas, supaya engkau menguasai harta orang bil ismi dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui perbuatan itu perbuatan dosa. Ibu paham maksudnya belum? Begini, ada seseorang, katakanlah namanya Pak Roy namanya. Jadi Pak Roy ini membeli lahan 60 hektar sawit. Si Andi pun membeli di sampingnya cuma 20 hektar. Rupanya karena dia lama bermukim di Jakarta, tidak tinggal di Pekanbaru, saya yang sering ke sana. Lama-lama pindahkan. Ujung-ujungnya si Andi sekarang 45 hektar, tinggal dia hanya 35 hektar. Akhirnya kami ribut. Ketika kami ribut, perginya kemana? Ke pengadilan. Yang memutus di pengadilan itu siapa? Hakim. Hakim itu malaikat atau manusia? Kenal duit nggak? Paham kan maksudnya? Supaya perkara si Andi menang, akhirnya saya bilang, Pak, iya, main kalau dulu itu. Kenapa? Ini ada sedikit. Jadi jamaah yang mulia, di mana yang Ustadz bilang cerita ini? Ini di negara namanya Zimbabwe, jauh di Afrika. Akhirnya, ini Pak, akhirnya dibilangnya lah, bahwa pemilik lahan ini yang 45 hektar adalah milik si Andi. Bang, 25 hektar yang saya ambil punya orang lain. Kenapa? Menggunakan penegak hukum, itu ayatnya jelas loh. Wa tudullu biha ilal hukam. Engkau mendatangi orang yang memutus perkara, berarti hakim, hukam, penegak hukum, untuk menguasai harta orang lain. Itu bisa terjadi nggak di zaman modern sekarang? Banyak, itu kasus itu yang banyak-banyak. Surat bisa dipalsukan orang, tanda tangan bisa dipalsukan orang lain, semua bisa dipalsukan. Wajah bisa dipalsukan nggak? Bisa, namanya operasi kresek. Ya plastik itu. Jadi jamaah yang bulu mata bisa dipalsukan? Bisa. Normalnya bulu mata orang lentik, mantap. Tapi pas kita tengok, banyak plastik. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, dari berbagai ayat yang tadi, ada yang didapatkan dari riba, ada yang didapatkan daripada curang, ada yang didapatkan dari menguasai hak orang lain. Itu semua jatuh sumber daripada yang haram. Dan bapak, ibu, jamaah yang mulia, lagi-lagi saya harus mengatakan ini tausiah, saling ingat mengingatkan di antara kita, watawa saubil haq, watawa sobisawar. Konsep yang ketujuh, sumber harta yang haram dilarang oleh agama. Sekarang yang ke-8. Sabar Bu ya, kita lanjutkan. Harta adalah ibadah. Masuk akal nggak? Harta adalah ibadah. Quran menjelaskan kepada kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam harta kita ada hak orang lain. Az-Zariyat urutan surat 51, nomor ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain. Baik orang tersebut meminta maupun dia tidak meminta. Quote-nya, Bapak Ibu, jangan membantu orang karena kasihan. Tapi bantulah orang, keyakinan dalam hati, dalam hartaku ada hak dia. Karena ketika kita membantu orang karena kasihan, kita memposisikan diri di atas, dia di bawah. Andai kita membantu orang karena kasihan, andai dia berubah, kita akan mengungkit-ungkit jasa kebaikan di masa lalu.
Tapi kalau kita membantu berbagi kepada orang karena kita yakin dalam harta kita ada hak orang lain, dia mau bagaimana mau dia sombong, mau dia pongah kepada kita, tetap kita meyakini dalam hartaku ada hak dia. Soal dia berubah atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang mulia, karena sebagian orang memberi karena kasihan. Kenapa kau bantu dia? Kasihan. Rupanya bapak ini mapan 20 tahun kemudian terungkitlah, sombong kali. Kalau bukan karena saya dulu tak tamat dia kuliah. Pernah nggak dengar yang mulai begituan? Dulu waktu dia jadi GM, aku yang bantu dia. GM Garim Musola. Sekarang udah sukses, sombong. Itu karena kasihan. Tapi berbagilah, karena dalam harta kita ada hak orang lain. Karena harta juga adalah ibadah. Ini yang nomor 8. Berapa ini Pak Ustadz? 12. 4 lagi kita bahas 2 pekan yang akan datang. Dan itu nanti akan berkaitan dengan harta tentang infak, zakat, dan sedekah. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ada hikmah, ada pesan yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.